Tadi kan ada pengajian online katanya tiap Ya. hari. Itu umum itu Pak Haji? Umum. Oh, Online itu umum, siapapun juga. lewat Zoom ya? Lewat Zoom. Dan juga yang pengajian offline juga umum juga. Ah. Siapapun juga bisa. Ikut. Kalau Zoom linknya kemana nanti? Oh, linknya itu ada mungkin ditaruh di mana di linknya? Oh, di bawah. Oh, di bawah ini ya. Di bawah. Komen. Ya. Di deskripsi Di namanya. deskripsi nanti Baik. ditaruh link Zoom-nya Link sama Zoom, link ya. podcast. Link Zoom, link podcast. Ya, link Zoom sama link podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Silakan Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Podcast pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Masya Allah, karena ini bulan Rajab, bentar lagi Isra Mi'raj. Podcast kita pada siang hari ini insya Allah akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu adalah membawai 4 lembaga sekolah SD. Alhamdulillah maju, insya Allah nanti akan dikembangkan dengan kelas bilingual 2 bahasa, dan alhamdulillah juga MTS-nya juga maju, alhamdulillah juga SMK-nya juga maju, alhamdulillah juga Madrasah Aliyahnya juga maju. Semoga dengan doa-doa kita semua sekolahnya makin maju. Amin. Dan di Hazanah Kebajikan juga ada boarding school untuk anak-anak yatim, yatim piatu, fakir miskin. Mereka adalah free bagi orang yang punya orang tua. Di asrama free juga, tapi di sekolah yang dia bayar. Tapi yang yatim, yatim piatu nggak bayar sama sekali. Dan juga di Hazanah Kebajikan juga ada membawahi tahfiz, yang gedungnya spesial, gedung tahfiz. Dan juga di Hazanah Kebajikan juga ada ekonomi umat, supaya di sini ada kegiatan jual beli. Dan juga ada produksi roti. Jadi produksi terus rotinya itu karena pagi, malam, pagi setiap pengajian di sini sarapannya roti. Dan ada juga kebun singkong. Yang kebun singkong itu sudah produksi juga kebun singkongnya. Dan juga ada juga perikanannya juga adalah sudah produksi juga ikan lelenya. Kayak kemarin 3.000 panen lele. Jadi untuk makan anak-anak 10 kali makan tuh, 10 kali masak. Dan juga ada juga rumah singgah Wisma
Di sini ditinggalin oleh 13 DTP, Destiny to Paradise atau ahli surga, yang kebetulan mereka itu tidak bisa melihat, jadi mereka tunanetra. 13 orang yang tinggal di sini. Dan di Bisma ini juga ada pengajian hybrid, online dan offline. Offline-nya jemaahnya 350, 400 setiap hari tanpa libur. Online-nya juga, kalau online-nya ada pagi-pagi dan ada juga yang malam hari. Malah ada yang subuh, ada yang jam 10, ada yang habis asar. Jadi selalu hidup kita dengan Quran. Berkah ya Pak Kiai. Kenapa? Semoga tambah berkah. Insya Allah berkah, mudah-mudahan doanya dikabulkan Allah. Amin. Hajatnya dikabulkan Allah. Dan juga di sini juga adalah ada juga anak-anak yang belajar ngaji malam. Di sini mudah-mudahan khazanah kebajikan berkembang, Amin. bertumbuh terus Amin. di masa-masa akan datang. Demikianlah pengenalan khazanah kebajikan. Silakan Ustazah. Baik, kita langsung untuk tema kita pada hari ini tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kalau banyak dijelaskan kan dari perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu kan. Kalau Pak Haji sendiri untuk dasar Isra Mi'raj karena pengajian Quran, di Quran dijelaskan. Dijelaskan dengan jelas Oh, di surat 17 ayat 1. Silahkan Bu Ustazah Erwan. Terima kasih Bu Yuli. Baik, saya baca surat 17 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Nah, ini dasarnya Isra itu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Jadi nama suratnya Al-Isra ya. Iya, Al-Isra itu artinya jalan malam. Jalan Dan kebetulan juga Isra Mi'raj itu malam hari juga. Mi'rajnya? Kalau Mi'rajnya juga sama malam juga. Oh, malam. Nah, jadi makanya perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu adalah Isra. Namanya Ya, namanya Isra itu. Kalau Mi'raj lain lagi ya? Nah, Mi'raj lain lagi. Tapi dia kan selalu orang memperingati Isra dan Mi'raj. Seperti Isra juga perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa di waktu malam, dan juga Mi'raj juga. Nah, di ayat ini juga Allah katakan kami berkahi di sekitar Masjid Haram itu. Ya, memang berkah. Coba kita lihat aja, coba manusia seluruh dunia pingin ke sana semua. Kalau haji dibatasin kan. Nah, bayangkan pisah negara Saudi Arabia itu ya, dari Batasi, ya. waduh, masya Allah, dari visa aja itu luar biasa itu, seluruh dunia orang datang tiap hari tiap malam. Kalau hajinya mesti dibatasin tuh, karena nggak bisa nampung tempat-tempat Arafahnya, Minanya. Perjalanannya itu pakai apa Pak Kiai? Nah, perjalanannya itu adalah pakai, orang bilang kita di kampung dulu pakai burak. Oh, yang Mi'raj tadi. Yang Mi'raj tadi. Mi'raj ya. Oh, ini Isra juga ini. Oh, si Isra juga. Isra juga. Kan dia akan langsung dijemput oleh malaikat Jibril dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa kan. Nah, pakai burak. Buruk. Tapi arti burak itu kan artinya kan angin. Oh, angin. Angin arti burak itu. Jadi angin cus gitu. Buruk itu Barkun. bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Oh, arti Indonesia. Nah, jadi itu angin. Maka orang menggambarkan supaya gampang dipahami orang, burak itu kayak kuda, ada sayapnya, terus mukanya kayak wanita, Bidadari, bidadari kan kayak gitu. Padahal sebetulnya itu Bidadari, badan kuda. malaikat itu. Terus apa lagi? Ini yang Mi'raj kan? Nah, Mi'raj. Ini kan Quran baru juga Isra dijelaskan. kan dah
dijelaskan lagi oleh Allah tentang Mi'rajnya itu adalah di surat 53 Surat 53. ayatnya 13 sampai 18. Kan Bu Ustazah Masani. Cari dulu. 53. 13 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Indah Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Nah, ini Mi'raj nih. Mi'raj Ustaz. Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, terus lagi naik lagi terbang ke Sidratul Muntaha. Nah, kalau kita pergi ke Masjid Yerusalem itu ada tempat anunya, masih di tempat terbangnya itu. Apa namanya Pak? Apa Sokhro itu bukan? Sokhroh itu yaitu batu itu. Batu batu tempat yang naik, pijakan. ya batu pijakan itu. Batunya mau ikut ya Pak batu itu. Iya betul. Sampai sekarang kan batunya masih begini. Iya di atas. Oh. Jadi Ngambang. ini batu. Nah mau ikut ya akhirnya ngambang kan. Tapi oleh pemerintah supaya takut ini orang di bawahnya jatuh, maka dikasih Pagar. pagar kayak begitu. Sampai sekarang itu. Makanya kalau kita masuk ke bawahnya itu bisa 40 itu orang sholat situ. Di bawah batu itu. Bawah batu itu. Oh besar. Besar. Besar sekali batunya itu. Itu di kota mana Pak? Di Yerusalem. Yerusalem. Ya. Masjid Aqsa. Oh, Masjid Aqsa. Cuman Masjid Aqsa itu ya di depan Masjid Aqsa, di sini nih tempatnya. Di luar halaman. Di luar halaman ini itulah tempat yang batu tergantung itu. Memang tergantung Pak ya, nggak ada penyangga. Nggak ada penyangga awalnya, tapi karena pemerintah takut nanti orang sholat 40 orang itu mati semua, ya takut mujizatnya hilang. Nah itu akhirnya diadakan penyangga itu sampai sekarang. Nah kemudian dia naik ke langit yang ketujuh. Coba Nabi Muhammad itu melihat malaikat Jibril dengan mata kepala. Jadi bukan berarti dia mimpi, ya dia lihat betul. Oh ini nih Jibrilnya. Oh ini. Dan Jibril itu kan tidak pernah memberikan bentuk asli. Dia datang ke Nabi Ibrahim bentuk orang. Dia datang ke waktu Maryam kesakitan bentuk orang. Datang ke Nabi Lut bentuk orang. Makanya kan Nabi Lut kan orang suka oleh laki sama laki-laki. Wow, mau nyerbu itu. Kata malaikat, don't worry, be happy. Wow, they don't touch us. Jangan khawatir, jangan takut, mereka tidak akan menyentuh kami. Nah dia kayak laki-laki yang ganteng. Nah Nabi Muhammad ini sampai ke Sidratul Muntaha itu di dekatnya ada tempat tinggal, surga tempat tinggal. Berarti Nabi Muhammad itu pernah ke surga itu. Dan di situ dia melihat lagi tanda-tanda kebesaran Allah yang lain. Di antara lain itu perintah sholat itu, sholat 5 waktu itu. Katanya diperlihatkan neraka juga ya Pak Nabi. Di perjalanannya, di sejarahnya dalam hadis, tapi kalau dalam Al-Quran nggak ada. Tidak itu. dijelaskan. Nggak. Itu berapa jarak perjalanan itu Pak? Nah pertama dia dengan sebelum ke jaraknya yang membawa Nabi Muhammad ini dulu. Kendaraannya nih kan suka orang buruk itu. Nah dengan malaikat. Nah malaikat itu bentuk aslinya itu surat 35 ayat 1. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap,
Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallah. Nah, jadi malaikat itu aslinya ada sayapnya. Ada yang bersayap 2, ada yang bersayap 3, ada yang bersayap 4. Jadi kayak rakaat sholat kan, 2 subuh, 3 maghrib, 4 isya, zuhur, asar. Nah kalau Jibril ini kan karena dia itu bosnya malaikat, ya pastilah 4 sayapnya itu. Lebih cepat lagi terbang. Waduh, cepat lagi. Sayang Pak. Oh, pada malam hari ya Pak? Pada malam hari. Makanya kan perjalanannya kan dia dari waktu itu belum ada isya kan. Nah dari kalau kira-kira isya berangkat, terus yang ke Aqsa, terus lagi ke Sidratul Muntaha, balik lagi itu kan subuh. Berarti dalam satu malam, Pak? Dalam satu malam. Ya berarti tidak mengalami siang, Pak ya. Enggak mengalami Kalau siang. misal dikaitkan dengan rakaat, masna kan 2 tuh, berarti kan subuh. Kemudian apa? Salasa misal maghrib, Ruba'ah itu misalkan Isya. berarti kan malam terus dapat. Iya, dapat malam terus tuh. Dan Allah masih bisa menciptakan ciptaannya yang lebih dari itu. Makanya Kalau- banyak yang nggak percaya ya waktu itu ya Pak. Ya, saya waktu masih di UIN juga ada dosen juga yang bilang, dia bilang itu cuma mimpi katanya. Tapi kita belum ngaji kayak begini. Belum lihat Qur'annya. Belum. Nah kalau sekarang, Pak, nggak bisa dong. Ini nih ayatnya nih. Ayatnya banyak. Kita percaya aja pada waktu itu kan. Dia cuma cerita doang. Nah sekarang jaraknya. Jarak. Ya. Jaraknya ini. Dan berapa lama, Pak? Nah berapa lama jaraknya? Mari kita lihat surat 70 ayatnya 4. Baik, saya baca surat Al-Ma'arij ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan. Dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Masya Allah. Jadi para malaikat itu kalau dia melaporkan kepada Allah, ya termasuk perjalanan Isra Mi'raj ini, kalau dia kan cuma sehari. Tapi kalau kita mau jalaninnya 50,000 years. 50.000 tahun. Usia katanya berapa coba? 1.000 juga enggak. Boro-boro ya, 1.000. Keburu ada anak, ada cucu, ada cici. Wah, pada anak cici juga mesti Cici punya anak lagi lewat tuh, juga. Mas. Nah, jadi makanya di sini kalau kita lihat di ayat ini kan sehari sama kalau kita menjalani 50.000 tahun. Pakai apa coba? Waktu itu belum ada mobil, belum ada pesawat. Gak bisa itu. Gak bisa. Manusia biasa kecuali dengan para malaikat, dengan malaikat Jibril atau malaikat-malaikat yang lain. Dengan kekuasaan Allah ya Pak. Iya. Nah makanya kan dia ini kan waktu dia habis Isra Mi'raj itu kan dia cerita. Karena Nabi Muhammad ini kan cerita sama sahabat-sahabat nih. Kan kayaknya Nabi Muhammad tuh kayak capek dari perjalanan jauh. Sahabat nanya nih, ya Rasulullah kok kayaknya kayak dari perjalanan jauh nih. Ya sebagai manusia kan semalam perjalanan coba. Jauh begitu kan. Jadi dia lagi capek itu dia bilang, saya dari Isra dan Mi'raj. Tapi ini kalau sahabat ini percaya karena Nabi Muhammad itu nggak pernah bohong. Sampailah keluar berita ini, tuh cepoak lagi tuh. Masya Allah, masa katanya semalam dari Masjid Haram, Masjid Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha juga. Apa enggak dusta besar ini? Dibuat-buat. Buat-buat. Apa betul sebelumnya itu 50 rakaat yang harus kita jalanin? Belum kesana dulu Oh, dia. Belum dulu sebentar ya. Nah, jadi ini kan akhirnya kan dia ngomong bahwa saya dari perjalanan Isra Mi'raj dan kalian capek, terus ceritalah ke sahabat apa adanya kan. Tapi nyampainya ke keluar kan, Beda. masa katanya semalam ke Aqsa lagi, Heboh. ke Sidratul Muntaha lagi. Kan Ini Mustahil bagi manusia, Pak. dia nanggapi karena akal berjalan, Pak. ya,
bukan iman berjalan. Nah itu akal berjalan nggak nyambung Nggak kan? mungkin. Nggak mungkin kan? Iya, dapat sembung bawa gerobak, Pak. Nah Apa tuh Pak Ustaz? Nggak nyambung, Pak. makanya tadi kan Allah berikan kesabaran kan? Fasbir, sobron jamila. Wahai Muhammad, sabar kamu. Sabar itu indah. Jamil. Iya, sabar itu indah loh. Jadi kalau orang sabar diuji, dia tahan, indah. Indah pada waktunya. Karena mungkin Indah pada waktunya dan juga dia dapat Quran dia. karena mungkin dengan cerita itu pasti banyak orang yang nggak percaya. Betul. Maka dibuat sabar kali ya. Ya. Pesan Nanti sabar. di sana masih masyasi, kita udah masya Allah kan. masa sih Masa sama Iya. dia udah Masya Allah. Iya. Ya Allah. Nah makanya ayat itu kan sampai Allah katakan begini, wahai Muhammad nggak usah sedih, mereka melihatnya itu jauh, surga jauh, neraka jauh, siksa jauh, tapi kami melihatnya itu dekat. Termasuk perjalanan tadi jauh. Masuk perjalanan tadi kan kalau orang dengar jauh banget, 50.000 tahun. Masya Allah. Usia kita ya nggak sampai sini. Masya Allah. Nah dari perjalanan yang sebegitu jauh ini dan sehari kalau mereka sama malaikat Jibril 50.000 tahun. Nah apa? Pesannya Nah apa? pesannya apa ini? Sampai Allah panggil Iya ke itu. sini. Ya pesannya itu sholat itu. Oh, dapat pesan sholat. Iya dapat pesan sholat itu. Hadiahnya. Nah kan kalau di hadis kan ada yang tadi itu Iya. 50 rakaat terus ketemu Nabi Musa. Tawar-menawar. Menawar gitu. Nah sedangkan sifat Nabi Muhammad itu selalu sami'na wa ata'na. Nah kalau misalnya dia dapat 50 nih, begitu ketemu sama Nabi Musa, mana mungkin katanya umat aku aja sudah segede-gede begitu, masa katanya dia nggak akan bisa ngerjainnya. Akhirnya balik lagi Nabi Muhammad nih ke sana, nawar, jadi 45. Tunggu lagi Nabi Musa lagi, suruh nawar. Nah, coba Balik lagi. balik lagi kayak Untung nggak dipungut ongkos. Berapa itu? 9 kali coba. Nah, cuman kalau kita lihat di Qurannya nggak ada. Qurannya nggak ada ya Qurannya nggak tawar-menawar ada. itu Quran itu Pak, kan ya? dari tahun menawar. Jadi langsung 5 waktu Pak. Langsung 5 waktu itu. Makanya Oh, di kita Quran langsung 5 waktu. 5 waktu kayak surat 17, 78. 17, 7. Silakan Teteh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, jadi pesannya ini nih, dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari, zuhur, asar nih, sampai gelap malam, maghrib, isya, dan dirikanlah sholat subuh. Subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi makanya jangan tinggalin sholat 5 waktu itu. Kenapa? Ini kalau kita lihat perjalanan itu berapa itu coba? Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada kan perintah yang sampai di Sidratul Muntaha kecuali sholat nih. Iya. Yang lain kan di planet bumi semua. Hei Jibril, sampaikan ke Muhammad, jeger. Hei Jibril, sampaikan ke Muhammad, jeger. Gitu sholat, hei Jibril, bawa Muhammad nih. Ke kantor. Ke kantor. Kantor pusat Ya Allah, Masya Allah. Makanya kan dia di sana kan dia dapat wahyunya di sana tuh. Ya. Dia berbicara, ya. Dirikan sholat, dirikan muslim. Jadi Nabi Muhammad melihat kebesaran-kebesaran Allah di Sidratul Muntaha itu salah satunya perintah sholat ini. Nah, sudah 5 waktu. 5 waktu ini kan nih harus nih, wajib nih. Tapi ada Allah tawarkan, kalau dia mau melengkapi itu, jangan lupa sholat tahajud. Nah, kenapa tahajud itu penting? Langsung itu di 79-nya coba. Ya, silakan Ibu Lis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagian suatu ibadah tambahan, sebagian suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu meningkatkanmu ke tempat yang terpuji.
Nah, jadi Allah katakan, dan sebagian malam kamu sholat malam, kamu sholat tahajud, Allah akan mengangkat harkat derajatmu ke tempat terpuji. Kita ngaji Quran, terangkat harkat derajatnya. Kita sholat tahajud, sholat 5 waktu tahajud, ngangkat harkat derajat lagi. Makanya kan orang kalau dia rajin ngaji, naik daun, naik lagi. Nggak tunggu ribuan tahun. Iya. Sebagai. Ada 2 orang itu yang dulu dia ngaji biasa-biasa aja. Mulai sekarang dia ngaji naik daun dia. Naik daun. Wah. Ke seluruh dunia dia naik daun. Iya. Wah, mantap. Sekarang udah ditonton 7.000 orang. Nah, 7.000 orang. Subhanallah. Masya Allah. Bayangin, pantasan kita lihat bahagia banget nih yang ditonton 7.000 orang. Nah, kembali pada tadi bahwa ini kan saking pentingnya tahajud itu sampai doanya dikasih. Coba ayat 80-nya itu. Baca surat 17 ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Jadi Allah katakan, jadi sholat 5 waktu, sholat tahajud, kemudian doanya langsung Allah perintahkan, wakul, katakanlah Muhammad kepada orang yang sholat tahajud itu apa? Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, doalah kamu, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Artinya apa? Keinginan benar, keputusan benar, kemauan benar. Masya Allah. Dan kalau seandainya aku punya kesulitan hidup, berikan juga jalan keluar yang benar. Dan satu hal yang hebatnya itu, berikan aku kekuasaan yang dapat menolong diriku. Coba, kekuasaan yang bisa dapat menolong diri. Banyak kan orang itu ada kekuasaan nggak bisa menolong diri. Ini kita minta, ya Allah, berikanlah aku kekuasaan yang dapat menolong diriku. Masya Allah. Berarti kalau tahajud biar naik boleh kan? Jabatannya naik. Gitu. Boleh. Dan pasti nanti diberikan jabatannya itu benar, dapatnya benar, dan dia amanat kan. Dan lagi, ya kalau ada sesuatu hal kesulitan, diberi juga oleh Allah jalan keluar. Nih jalan keluarnya nih. Dan diberikan lagi kepadanya itu kekuatan yang dapat menolong dirinya. Untungkan sekali itu orang tahajud itu. Sangat menguntungkan sekali itu. 8 rakaat boleh Pak? Boleh 8, boleh 2, boleh 4. Witir boleh 1, boleh 3. Boleh 1, boleh 3. Boleh langsung, boleh habis sisa juga Pak. Boleh habis sisa bisa witir, nanti tahajud nggak usah witir lagi. Nah cuman Minimal kalau 2 rakaat ya. 2 rakaat. Cuman sayang bangun setengah 4 kok cuman 2 rakaat, kan sayang banget. Ya Allah. Itu kalau udah mepet aja bagai. Ya itu 4 lah gitu kan. 4. Malah sebenarnya ayat ini lebih bagus tadi kalau dibaca ayat salah satu rakaat sholat itu. Ya. Itu terus Pak. Salah satu rakaat sholat itu kita baca. Tahajud baca. Oh, di bawah sholat. Iya. Di bawah habis sholat dolin, amin. Terus kita baca nih dari wa minal laili fatahajjat bihi bismillahirrahmanirrahim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asair sakarubuka maqama mahmuda. Berarti kita lagi ngapalinnya nih ayat ini. Iya. Kita minta nih harkat derajat tinggi nih. Kemudian lagi disuruh oleh Allah doanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Dalam habis sholat. Nah hebatnya lagi itu, kalau orang sudah sholat 5 waktu, sholat tahajud, baca doa tahajud itu di ayat 81-nya itu. Surat 17 ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah nyenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Sadaqallah. Nah jadi kalau orang sholat 5 waktu, kerjain nih. Dan sholat tahajud dikerjain, doanya tahajud dikerjain. Allah bilang, ja'al haq, datang kebenaran kepada kamu. Perasaannya benar, feelingnya benar, keinginannya benar. Akhlaknya benar. Pokoknya semuanya benar. Dan kalau ada yang batil-batil, dia akan nyingkir sendiri nih.
perasaan suuzon, perasaan negatif sama orang, hilang. Teman yang Hilang. batil juga hilang. Hilang. Teman-teman yang batil juga otomatis dia akan menghilang sendiri dia. Itu hebatnya itu tahajud itu. Boleh mulai tahajud tuh jam berapa Pak Kiai? Sebetulnya kalau kita lihat sebelum kesana dulu, sebelum kesana. Nah dari ini yang paling bagus sekali dia baca Quran. Kayaknya ayat 82-nya itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan dari Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya menambah kerugian. Nah, jadi kalau seandainya dia juga ngaji, yang ngajinya bisa habis tahajud itu kalau ada waktu, atau ngajinya bisa jam 8-annya, atau ngajinya malamnya, pokoknya dia ngaji. Ngajinya mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya dia ngaji. Maka Allah kasih tahu, orang sholat 5 waktu, orang sholat tahajud, baca doa tahajud itu, Quran itu menjadi obat dan rahmat. Jadi orang ini kalau mau sehat, mau dapat rahmat Allah, nih kerjain nih. Nah, adapun orang-orang yang zalim, justru Quran ada malah kerugian, rugi besar dia. Masya Allah. Dapat obat, dapat racun malah. Nah iya dapat racun. Mematikan. Iya zalim. Dapat racun. Dapat racun ya. Subhanallah. Saya kalau ngapalin ayat saya juga Pak habis sholat tahajud. Masya Allah mantap. Beneran cepet hafal Bu Haji. Iya. Berkah. Berkah nih. Banyak ngajakin orang sholat, itu ngaji. Lang, kemarin kita bilang, injak siapa? Ustaz Ahmad Sani. Dia siapa? Ustaz Ahmad Sani. Udah kenal nggak? Udah kenal belum? Udah pernah memperkenalkan. Aman. Perkenalkan. Nah, jadi balik lagi pada tadi, tahajud itu begitu pentingnya. Nah, sekarang ini dapatnya dari mana tahajud nih? Sebelum ya? ya ini sebetulnya yang wajib pertamanya itu tahajud itu bukan sholat 5 waktu soalnya. Sholat tahajud belum. Ayat yang kedua turun malah surat 73 itu. Tadinya yang wajib tahajud Pak ya. Ya. Kemudian datang 5 waktu. Datang Isra Mi'raj jadi 5 waktu yang wajib. Nah, tahajudnya jadi ibadah tambahan. Nah, benar. Tapi meskipun tambahan, banyak menentukan di situ. Waduh, menentukan. Kayak orang nih Pak, orang kita mau traveling nih. Kan ditanya apa tambahannya? Ya. Bloknya apa? Iya, apa Tasnya kayak dapat apa? makan, apa dapat apa, kan itu yang dicari. Oh, Benar. tambahannya. Mantap banyak juga berhasil. Kiai satu ini ya, Masya Biasa. Allah. Travelingnya kan tambahannya harus tahajud. Tambahannya apa nih? Wah kayaknya udah pengen liburan nih Ustaz Ella. Berarti kalau tambahannya apa? Kalau ada tambahan itu orang milih ada yang ada tambahan. Ya ada tambahan. Masya Allah. Nah, apalagi tambahannya juga nggak kaleng-kaleng. Diberikan tempat terpuji, Masya Allah. diberikan feeling yang benar, keinginan yang benar, kemauan yang benar. Yang batil-batil dihilangin oleh Allah gimana? Banyak dong tambahannya. Banyak sekali tambahannya. Kursinya Pak enak Pak buat duduk. Wah, benar itu. Dan satu lagi Udah Pak bener. Kiai omongannya dipercaya orang ya. Nah ya, omongannya juga dipercaya Luar orang. biasa. Dan kita lihat sekarang nih, yang awalnya diwajibkan itu di surat 73. 73 ini ayat yang kedua atau yang ketiga turun ini. Belum ada 5 waktu ini. Baik, saya baca surat Pas banget. 73 Al-Muzammil ayat 2 Pak Kiai. Ya. Satu sampai dengan ayat 7. Oh baik. Ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat atau mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Nah, jadi Allah katakan ini kan waktu ini kan Nabi Muhammad itu pertama dapat wahyunya kan Iqra nih. Baca. Nah, dia dari Gua Hira itu dia dapat surat 96 Iqra itu dia kayaknya menggigil gitu. Kena ketakutan. Apa yang kan dia dapat di Gua Hira itu kan dipeluk tuh.
oleh malaikat tuh. Baca, Kayak demam gitu. baca. Saya nggak bisa pandai baca. Iqra mana biqori, saya nggak bisa baca. Diterusin lagi ini, baca. Nah ini ayat ini turun nih. Ayat bukan ayat yang ayat pertama turun tuh. Baca Quran. Nah ayat kedua ini, nah ini turun ini. Jadi waktu Nabi Muhammad lagi pulang dari Gua Hira, dapat wahyu pertama itu, maka dia cerita sama Khadijah, wah tadi kau dapat ini di atas itu. Khadijah ngasih nasihat sama Nabi Muhammad SAW, kamu orang baik, kamu orang jujur, kamu orang yang sholat ibadat, suka nolong orang, gak mungkin yang datang itu buruk. Nah Nabi Muhammad kan legawa ya, legowo lah dia dengan ucapan itu. Tapi Khadijah itu masih worried juga, apa benar sih omongan saya ini? Dia datanglah ke pamannya yang pendeta namanya Waraqah bin Naufal. Dia datangin ke Waraqah, dia bilang, paman itu ini ponakanmu itu gimana nih, ini. Oh, langsung dia ambil bukunya, buku Injil aslinya kita. Khadijah, ini nih nabi terakhir nih. Ada nih di kitabku ini. Legalah. Kok sampai begitu, saking jelimetnya? Saking jelimetnya kan, tukang saking seriusnya kan. belum terlalu apa lah ya. Ya sering dibuka ya. Mana yang besar? Nah, begitu dapat dikasih tahu, senanglah Khadijah. Karena senang ini berita ini, ya ngobrol lah sama uncle-nya ini. Uncle gimana begini. Nah, ngobrol lagi uncle sama uncle ini sama paman ini, datang lagi malaikat. Hei orang berselimut, bangun di malam hari. Surat 73 tadi itu. Bangunlah di malam hari meskipun sedikitnya itu 2 rakaat 1 witir. Nah, tadi pertanyaan jam berapa? Separuh malam. Jam 12 dong. Kurangi dari separuh malam, setengah 12 atau jam 11 sudah bisa. Cuman bukan waktu terbaik. Malah saya kadang-kadang jam 10 ke atas. Ya mungkin katakanlah kalau ulama mengatakan kalau di bawah jam 12 itu mengatakan ini qiyamul lail, ya saya nggak baca qiyamul lail. Jadi habis Zoom itu saya 4 rakaat dulu. Takut nanti kebablasan 4 rakaat itu. Kayaknya saya habis Zoom langsung 4 rakaat dulu. Nah setelah habis Zoom 4 rakaat saya sholat, udah doa sebelum terakhir berapa, baru saya ngerjain yang lain. Nanti bangun lagi nanti malam jam 3:30 atau jam 3 bangun, tambah lagi nih 4 rakaat lagi. Kadang-kadang saya tambah 6 lagi. Kalau saya Pak biasa jam 2 tuh lagi terang-terangnya. Masya Allah. Jadi pas mendusin jam 2 langsung. Dusin setengah 2 langsung. Gitu aja takut kebelakang. Iya. Dan tahajud itu memang sunat, tapi sunatnya sunat muakkad. Ya Allah. Sunat yang sangat-sangat dianjurkan sekali. Karena satu-satunya sholat sunat yang ada di Quran tuh hanya tahajud. Duha bagus, tapi nggak ada di Quran. Qobliyah Ba'diyah bagus, nggak ada di Quran. Idul Fitri, Idul Adha bagus, hadisnya kuat kok, tapi nggak ada sampai di Quran. Tahajud sampai 14 kali diulang. Oh, sholat tahajudlah kamu, sholat malamlah kamu. Begitu penting itu. Nah, cuman kalau orang yang belum ngaji, mungkin dia tahajudnya karena pada minta sesuatu. Sebetulnya kita ini kita tahajud itu pasti ada minta sesuatu. Ya, minta sesuatu misalnya minta ampun, minta sesuatu supaya kita dimudahkan urusan, keinginan dikabulkan Allah. Itu di saat-saat itu mesti. Apalagi tengah malam sujud terakhir lagi. Waduh, Masya Allah, mantap banget. Berarti kan diangkat derajat pada mau sebenarnya, cuma tahajudnya itu. Tahajudnya nggak mau, angkat derajatnya mau, tahajudnya nggak mau. Mau sih mau, tapi milih yang minimalis jadi minimalis. Ya, mestinya dia milih yang ngangkatnya dikit. Katanya seperti anak panah ya Pak, seperti busur panah yang tepat sasaran kalau tahajud itu. Tahajud benar itu, benar sekali. Luar biasa. Meskipun kadang-kadang melalui proses kan, melalui proses dia
ada proses berjalan. Kadang-kadang Allah itu begini, kita nih doa diuji dulu dengan apa? Istiqomah enggak? Udah istiqomah enggak? Udah misalnya kita istiqomah nih, masih juga diuji dengan kerikil-kerikil, masih enggak? Terus saja, insya Allah kan. Ini Pak, soal istiqomah. Bagusan mana istiqomah sama istiqoroh? Istiqomah. Iya dong. Istiqomah itu kan ya kita. Ya, kadang-kadang orang tuh kalau sudah bingung baru istiqoroh. Nah, istiqomahnya enggak. Istiqomahnya enggak. Nah itu. Padahal kalau dia misalnya sholat 5 waktu istiqomah, tahajud istiqomah. Coba kalau dia misalnya juga istiqomah, surat 41, 30 sampai 32 itu. Silakan Teteh. Ya, terima kasih. Surat 41 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah ini kan yang surga dulu, Allah dulu kan nih. Jadi kalau kamu istiqomah, tahajudnya 5 waktunya, ngajinya, maka Allah katakan kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah takut, nggak usah kamu bingung. Nih kabar gembira, surga nih, surga sudah dijanjikan pada kamu. Nah itu kan nanti nih kalau kita meninggal nih, dunianya coba, dunianya ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sadaqallah. Satu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi Allah katakan kalau orang yang istiqomah itu sudah Allah janjikan nanti surga. Bukan saja surga, Allah katakan kamu di dunia itu kami pelindung kamu di dunia. Dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat, kami akan penuhi keinginan kamu, kemauan kamu dunia dan akhirat sebagai hadiah Allah dari yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Ini bahkan kata surganya itu kan dalam kurung Pak. Ya. Bukan tertulis jannah gitu ya. Berarti memang orang istiqomah itu sudah mendapatkan surga di dunia. Sebetulnya. Iya kan? Iya. Secara perasaan kan gitu. Betul. Ya? Perasaan, kesenangan, kebahagiaan. Sebetulnya dia sudah merasakan kok. Iya. Hidup di dunia itu surga itu. Pertanyaannya jadi perintah Pak. Kayak Pak Haji nanya ada air enggak kan? Kok padahal nanya. Tapi berebutan orang nyari itu. Masya Allah. Nanya aja. Berebutan orang. Iya berebut. Soalnya perintah kan? Iya soalnya perintah. Padahal cuma nanya doang. Ada air kan? Pada rebutnya itu kan gambaran. Subhanallah. Tadi dari tahajud berarti itu sangat penting Pak ya. Itu kalau misal berjamaah kayak sholat 5 waktu tadi dapat Isra Mi'raj boleh gitu ya? Boleh dong. Boleh ya. Coba lihat surat 73 ayatnya 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Tuhan mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri solat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian ukuran Allah, karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka
bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi kita lihat di bayan ini Allah kasih tahu bahwa orang sholat malam itu ada yang mau separuh, ada yang mau kurang 1/3, ada yang 1/3-nya. Allah katakan kamu nggak tahu betul yang persisnya itu. Pokoknya bebas saja. Mau separuhnya malam, mau 1/3-nya, mau kurang, Allah coba bebaskan karena kamu nggak tahu betul persisnya itu. Yang penting malam. Nah, makanya berarti kan kalau malam ya jam 12, ya dekat-dekat, kurang-kurang dikit lah dari jam 12 atau di atas jam 12 sampai subuh. Nah, jadi Allah kasih tahu Nabi Muhammad dulu kan dia sholat itu di Madinah kan, sholat di Madinah, sholat malam karena belum ada sholat 5 waktu. Banyak juga orang yang ikutin di belakang, ikut sholat malam juga. Karena dia banyak ikutin sholat malam di belakang, maka Allah kasih tahu, wahai Muhammad, kamu ayatnya jangan panjang-panjang. Ada orang tua, ada orang sakit, ada orang perang di jalan Allah. Bacalah yang mudah saja. Bacalah yang mudah saja. Itu perintah Allah itu. Pantesan banyak yang sholat baca Anas. Iya. Kalau jamaah ya panjang-panjang, kalau sendiri nggak apa-apa. Iya, kalau sendiri sampai bengkak kaki juga nggak apa-apa. Tapi kalau berjamaah itu kena yang belakang Tapi itu. ada juga di salah satu masjid ya pagi itu sholatnya sholat tarawih pertamanya 1 rakaat itu 1 juz. Ya ada. Iya, lumayan pegel juga pernah ngikutin. Di Mekah pun ngalamin. Enggak, di sini pun ada. Nah, cuman ya itu kasihan. Cuman kehusuannya kan jadi kurang paling. Kurang. Iya. Bayangannya kan di Mekah nih. Di Mekah nih kalau orang sholat tarawih, di sana emang 1 juz, 1 malam 1 juz. Itu sampai orang-orang itu pakai Quran dia. Iya. Biar kalau Quran nggak ngantuk kan. Iya, benar. Diri terus tuh dia pakai Quran nih. Kita 5. dulu gitu ya pakai di yayasan. Iya, pakai Quran 5 kan. Supaya nggak ngantuk. Kalau nggak ngantuk kan, apalagi sekali baca 3 lembar, 4 lembar. Ya kalau mereka enak, karena bahasanya mereka kan. Nah, kalau kita, itu masalahnya itu. Nah, cuman sebetulnya kalau kita ngeliatin ayat ini sebetulnya nggak bagus juga tadi itu yang Cuman kalau di Arab sih oke-oke aja. Kenapa? Karena ya kita bukan bahasa kita kan. Tapi ada yang paling penting sebetulnya itu bagaimana supaya ada roket pendorongnya kita ini. Sholat 5 waktu, sholat tahajud, mesti ada roket pendorongnya ini. Kalau nggak ada roket pendorongnya kan itu nggak naik dia itu. Apa sih roket pendorongnya? Yaitu infak sedekah itu. Makanya surat 9 99 itu sebagai roket pendorong tahajud, roket pendorong juga sholat 5 waktu. 999. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa shalawati rasul. Ala innaha qurbatul lahum. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Innallaha ghafurur rahim. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakkannya jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat atau surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi ini orang Arab ini yang baik nih, orang Arab beriman pada Allah hari kiamat. Dia bilang bahwa infak itu bikin kamu dekat sama Allah. Udah dia 5 waktu, udah dia tahajud, baca doa tahajudnya, udah dia ngaji, mesti ada roket pendorongnya nih, infak ini.
supaya dia menjadi dekat sama Allah. Yang kedua, supaya dia dapat doa Rasul. Yang ketiga, supaya dia masuk lingkaran orang yang dirahmati Allah, disayang Allah. Dan yang keempat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ini biar enggak roket pendorong ini yang mendorong kita cekir, nanti tahajudnya cekur gitu. Cekir ke atas itu. Dan itu benar itu. Kalau nggak ada roket pendorongnya, nanti nggak jalan nanti. Nggak jalan. Tapi kalau ada roket pendorongnya, iya tersendat-sendat itu. Terseok-seok. Makanya kan ada orang nih, ada orang yang dia 5 waktu tahajud, 5 waktu tahajud duha qabliyah badiyah, 5 waktu tahajud duha qabliyah badiyah. Ini kalau mobil atau motor kalau nggak ada olinya nggak bisa begitu tuh. Paling 5 waktu tahajud lagi ada maunya, duha kadang-kadang. Jadi nggak jalan. Tapi kadang roket pendorongnya ini kuat. 5 waktu tahajud duha ngaji Quran, 5 waktu tahajud duha sedekah ngaji Quran, 5 waktu tahajud duha sedekah ngaji Quran. Gitu. Naik. Artinya antara hablum minanas dan hablum minallah itu harus seimbang, Pak. Oh harus emang. Harus kan sedekah itu kan sebagai hablum minannasnya kan. Iya. Karena tadi soal 5 waktu tahajud itu sudah hablum minallah. Ya baik. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah podcast kita sore hari ini. Semoga bisa menambah ilmu kita tentang Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita mendoakan Pak Kiai. Amin. Semoga Pak Kiai selalu sehat. Amin. Keluarganya sakinah mawadah warahmah. Amin. Anak cucu keturunannya menjadi hamba yang soleh dan soleha. Amin. Dan Yayasan Hazanah Kebajikan semoga makin maju, Amin. makin besar. Amin. Dan Allah kirim donatur-donatur yang istiqomah. Amin. Dan keberangkatan Pak Kiai ke Tanah Suci semoga dimudahkan Allah. Amin. Serta rombongan Amin. bahagia, selamat pulang pergi, Amin. sehat dan pulang membawa umroh yang mabrurah. Amin. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Upsikum wa nabitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Jangan lupa. Jangan lupa Subscribe, like, share, and comment. Masya Allah.